Perubahan iklim pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Metodologi Klimatologi dan Geofisika. Perubahan iklim merupakan berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Selain itu juga yang ada di PPT itu, perubahan iklim merupakan perubahan signifikan suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawasa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon, karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Selanjutnya ada penyebab perubahan iklim. Yang pertama itu ada pembuatan energi. Pembuatan energi ini, energi listrik dan energi panas dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil sehingga menghasilkan emisi karbon dioksida dan nitrogen oksida, yaitu gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Lalu yang kedua penyebabnya yaitu manufaktur barang. Nah, manufaktur barang ini kegiatan manufaktur dan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca. Industri manufaktur itu merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Nah, menurut Center for Climate and Energy Solution, emisi gas rumah kaca per kapita tertinggi di Amerika Serikat dan Rusia. Nah, yang ketiga itu penyebabnya itu ada penebangan hutan. Penebangan hutan itu emisi gas rumah kaca timbul akibat penebangan hutan karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Nah, karena hutan menyerap karbon dioksida, penebangannya juga mengakibatkan berkurangnya penyerapan emisi gas rumah kaca. Lalu penyebab yang selanjutnya yaitu penggunaan transportasi. Nah, penggunaan transportasi ini bahan bakar fosil sebagai sumber energi kendaraan itu menyebabkan perubahan iklim karena emisi gas karbon dioksida. Nah, yang terakhir itu ada pemakaian berlebihan. Nah, pemakaian berlebihan ini contohnya penggunaan barang elektronik, berpergian, dan jumlah makanan yang dikonsumsi berkontribusi itu pada emisi gas rumah kaca. Nah, gaya hidup berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Contohnya ada riset Oxfam tahun 2020 menunjukkan 1% dari orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas polusi karbon 2 kali lipat lebih banyak dari populasi dunia. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Yang pertama itu menurunnya kualitas air. Nah, menurunnya kualitas air ini, curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan penurunan kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Nah, yang kedua itu berkurangnya kuantitas air. Nah, pada dampak yang kedua ini, pemanasan global meningkatkan curah hujan. Namun, curah hujan yang terlalu tinggi berakibat pada tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan sebagai sumber air bersih. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada perubahan habitat. Nah, ini merupakan perubahan iklim yang mengakibatkan pemanahan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadi banjir dan juga badai. Nah, kondisi ini juga membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Nah, yang selanjutnya itu ada punahnya spesies. Nah, punahnya spesies ini merupakan perubahan habitat menyebabkan punahnya berbagai spesies makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena mereka tidak sempat beradaptasi terhadap perubahan suhu dan alam yang terjadi terlalu cepat. Nah, kepunahan spesies ini akan berdampak besar pada ekosistem dan rantai makanan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada menurunnya kualitas dan
kuantitas hutan. Nah, ini disebabkan kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim juga. Padahal hutan merupakan produsen oksigen sehingga disebut paru-paru bumi ya. Nah, hutan juga sebenarnya membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, lalu yang selanjutnya meningkatnya wabah penyakit. Nah, meningkatnya wabah penyakit ini karena curah hujan tinggi akibat perubahan iklim menyebabkan peningkatan dan penyebaran wabah penyakit yang mematikan seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Nah, ini karena nyamuk pembawa virus-virus tersebut hidup dan berkembang biak pada cuaca panas dan lembab. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan kasus kanker kulit. Nah, dampak yang terakhir ini berdasarkan penelitian dalam photospatial and photobiological science, peningkatan suhu sekitar itu 2 derajat Celcius akibat perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan kejadian kanker kulit sebesar 11% secara global pada tahun 2050. Nah, yang selanjutnya itu cara mengatasi perubahan iklim itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu yang pastinya harus menghemat energi. Nah, dengan menghemat energi, kita dapat mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Lalu yang kedua itu berjalan kaki, bersepeda, atau naik kendaraan umum lah. Nah, ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan serta kebugaran tubuh. Nah, lalu yang ketiga itu makan lebih banyak sayuran dan kurangi konsumsi daging dan susu ya. Nah, memproduksi sayuran umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan air daripada produksi daging dan susu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada kurangi pembuangan makanan. Bagaimana kurangi pembuangan makanan itu? Nah, saat membuang makanan, maka sumber daya dan energi itu digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan mengangkutnya ikut terbuang juga. Nah, ketika makanan membusuk di tempat pembuangan sampah atau landfill, gas metana mengakibatkan efek rumah kaca. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Nah, itu untuk melindungi iklim. Kurangi pembelian barang, belanja barang bekas, terus perbaiki barang dan daur ulang.